saya mohon izin kepada Ibu Dwi, saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Itu kapan ya Bu kegiatannya? Kegiatannya tanggal 22 Agustus, tepatnya hari Kamis Bu. 22 Agustus hari Kamis. Nah, ini kan hari Kamis full ya Bu ya, sampai belajar itu sampai jam 11.45. Nanti baru selesai belajar itu bisa dilakukan kegiatan tersebut. Ya, Bu. Nah, ini melibatkan siswa atau guru ya Bu nanti? Ini melibatkan nanti Ibu sebagai kepala sekolah dan 10 orang rekan sejawat Bu. Iya, nanti saya insya Allah akan memberi pasti akan menginformasikan kepada rekan sejawatnya untuk membantu calon guru penggerak yakni Ibu Evi Wulandari dalam diskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, waktunya ini pasti habis zuhur Bu, karena di luar jam belajar anak-anak. Ada lagi Bu selain itu? Enggak ada Bu. Iya. Apakah Ibu mengizinkan ya Bu? Iya, saya izinkan, saya dukung dengan baik, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu. Iya. Baik, kepada Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, yakni Ibu Johanna SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak, yakni Ibu Evi Wulandari. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP ITB Darul Hamdi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat alaihi salam, marilah kita sanjungan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan beberapa sambutan, termasuk salah satunya dukungan kepada calon guru penggerak yang berada di samping saya, Ibu Evi Wulandari. Saya selaku kepala sekolah memberikan dukungan penuh kepada calon guru penggerak dalam setiap prosesnya sehingga nanti bisa menjadi guru penggerak yang hebat, yang baik dan memberikan dampak positif bagi sekolah SMP ITB Darul Hamdi. Juga tak lupa saya himbau kepada Bapak Ibu guru untuk terus memberikan dukungan, baik dukungan semangat maupun dukungan seperti sekarang ini, mengikuti diskusi dengan hikmat, dengan semangat dan memberikan masukan-masukan yang positif kepada calon guru penggerak ini. Mungkin dari saya cukup ya Bapak Ibu, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipimpin diskusi pada diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita ini oleh calon guru penggerak kita yakni Ibu Evi Wulandari. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Vitasari selaku kepala sekolah SMP ITB Darul Hamdi. Dan untuk teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk hadir dalam diskusi saya, diskusi budaya positif yang ada di sekolah kita di SMP ITB Darul Hamdi. Baik Bapak Ibu, tujuan dari diskusi ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Dengan adanya diskusi ini yang melatar belakangi dari permasalahan kita adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan
perbuatan keyakinan terdapat segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti dipahami oleh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita. Ya, dan budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Artinya di sini guru memegang peranan penuh ya. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, dan membangun logika yang bersifat panjang. Di sini ada beberapa cara menerapkan disiplin positif. Yang pertama yaitu buat aturan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Yang ketiga, memberikan pujian. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, menjadi contoh yang baik. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ketika kita akan menerapkan disiplin positif kepada anak, yang pertama kita harus membuat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi ketika di dalam kelas kita harus membuat kesepakatan bersama untuk dipahami bersama dan untuk dilakukan bersama. Ya. Yang kedua, tetapkan konsekuensinya. Jadi untuk menerapkan disiplin positif di sini, ketika kita sudah membuat aturan itu ada konsekuensinya jika dilanggar. Misalnya, ketika kita membuat peraturan jam 7.30 sudah berada di dalam kelas, ketika ada siswa yang datang terlambat, maka harus ada konsekuensinya, harus ada hukumannya, harus ada iqamah, mereka dijera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang ketiga di sini adalah memberikan pujian. Memberikan pujian ini termasuk ke dalam disiplin positif, ya. Memberikan pujian ini bisa kita lakukan ketika anak-anak didik kita itu mendapatkan nilai bagus, mendapatkan nilai terbaik, itu kita bisa memberikan pujian. Pujian di sini bertujuan untuk memotivasi agar peserta didik, agar siswa kita itu lebih semangat lagi dalam belajar. Yang keempat yaitu menjalin komunikasi yang baik. Ya. Jadi antara guru dan peserta didik itu harus ada komunikasi yang baik. Apa keluhan murid, guru harus mengetahui. Ya. Jadi menjalin komunikasi yang baik ini termasuk ke dalam disiplin positif, kasih sayang kepada muridnya. Yang kelima ini adalah jadi contoh yang baik. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Artinya di sini kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada murid kita, kepada siswa kita. Yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama tadi ya semua kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan
meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini, dalam kasus Doni di atas tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk berdasar hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam hal ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan ini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum, guru sebagai penghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Pada posisi ini, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Dalam hal ini guru akan memonitor, berarti atau mengawasi murid. Yang kelima yaitu manajer. Pada posisi kontrol terakhir ini, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi 5 posisi kontrol guru terhadap murid itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga guru itu bisa menjadi teman pada muridnya, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer.
Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sangat berbeda dengan kelas. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Ya, jadi ini adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan ini biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Artinya, peraturan kelas itu dibuat oleh guru untuk ditaati siswa. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk disepakati bersama antara guru dan siswa tersebut ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya yang pertama adalah peraturan yang akan diterapkan dalam kelas. Brainstorming peraturan yang akan diterapkan di dalam kelas. Yang kedua, tuliskan semua usulan yang diberikan, buat menjadi kalimat positif. Yang ketiga, eksplorasi keyakinan yang ada dalam peraturan yang telah dituliskan dengan melakukan pendalaman keyakinan. Yang keempat, susun kembali bertanda tangan semua anggota kelas, panjang dan sosialisasikan. Yang terakhir yaitu tinjau kembali secara berkala. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama adalah guru dan siswa sama-sama memikirkan apa ya peraturan kelas yang ada di kelas. Yang selanjutnya, tuliskan semua peraturan tersebut. Kemudian, ubah peraturan kelas tersebut menjadi kalimat positif. Ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ketiga, eksplorasi keyakinan yang ada dalam peraturan yang telah dituliskan dengan melakukan pendalaman keyakinan. Misalnya nih, di dalam kelas itu ada peraturan tidak boleh makan di dalam kelas atau siswa itu harus hadir tepat waktu. Ubah menjadi kalimat positif dari keyakinan dari peraturan kelas tersebut. Misalnya disiplin waktu. Jika peraturan kelasnya adalah tidak boleh terlambat atau tidak boleh siswa itu datang terlambat lewat dari jam 7.30, maka kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas yaitu disiplin waktu. Begitu ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, susun kembali bertanda tangan semua anggota kelas, panjang dan sosialisasikan. Artinya ketika kita dan siswa kita sudah membuat keyakinan kelas, semua anggotanya harus tanda tangan, ya semua anggota kelas tersebut, termasuk kita sebagai guru, dipajang di depan kelas dan disosialisasikan. Jadi semua anggota kelas harus tahu apa itu keyakinan kelas yang ada di kelas. Misalnya ada di kelas 9 gitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir, tinjau kembali secara berkala. Artinya begini, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah dipajang, sudah disosialisasikan, sudah ditandatangani, kita harus meninjau secara terus-menerus. Apakah keyakinan kelas tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Ya, di sini posisi kita sebagai guru untuk memantau apakah keyakinan kelas ini sudah disepakati bersama, sudah dijalankan bersama atau belum. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat karena saya mengajar di kelas 9 ya Bapak Ibu. Di sini juga saya baru belajar. Yang pertama yaitu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima, tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Ini adalah keyakinan kelas ya.
Yang selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang. Nah, di sini adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Jadi segitiga restitusi ini adalah kontrol yang dilakukan oleh guru ketika ada siswa yang melakukan atau melanggar keyakinan di dalam kelas, atau restitusi ini digunakan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Nah, Bapak Ibu guru hebat, masih semangat ya? Iya. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah yang mungkin biasa kita hadapi dalam kita mengajar ya. Di sini ada Ibu Dani. Ibu Dani ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Ibu Dani ini mempunyai siswa yang namanya Fajar. Ini adalah siswa yang mungkin bisa dibilang berkebutuhan khusus ya. Dia nakal. Nah, jadi begini, dalam kasus ini adalah Ibu Dani ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan kelas. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajarannya. Ketika Ibu Dani ini mencoba bertanya dengan Fajar ya, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kata Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa, kata Ibu Dani ya. Mungkin ini adalah kasus yang sering kita alami ya Bapak Ibu ketika kita mengajar. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya Ibu Dani ini dengan menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Terus yang terakhir, apabila Anda, Bapak Ibu guru semua, adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Bapak Ibu semuanya, ya? Jadi di sini saya meminta kepada Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan kasusnya Ibu Dani, ya Bapak Ibu. Boleh nanti berdua-dua, berkelompok ya. Nanti ada 2 atau 3 kelompok yang bisa mewakili atau menyampaikan pendapatnya bagaimana cara menyelesaikan masalahnya Ibu Dani.
Atau kita sudah. Kasus terjadi seperti ini. Apa ya? Situasi tidak mungkin. Menurut saya ini Nanti ditulis ya Pak. Oke, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu Guru untuk kita diskusi. Bagaimana, sudah selesai? Masih semangat? Masih. Oh, sepertinya ini ya, nggak semangat. Oke, saya minta waktunya sebentar, silakan dimohon untuk berdiri sebentar. Iya, jadi di sini saya akan melakukan ice breaking ya. Ice breaking ini bertujuannya agar kita lebih semangat lagi. Ibu Dwi dan Ibu aku dimohon untuk ikut. Oke, jadi ini namanya adalah tepuk pagi, siang, sore dan malam ya. Seperti waktu itu. Tepuk pagi, siang, sore dan malam. Tepuk pagi, kalau saya bilang tepuk pagi maka tepuknya 1 kali. Gitu ya. Kalau tepuk siang maka 2 kali. Tepuk sore tepuknya 3 kali. Kalau nanti saya bilang tepuk malam berarti tepuknya tidak bunyi atau tidak ada suaranya. Kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya seperti itu. Tapi nanti akan saya bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dimulai ya. Tepuk pagi, sore. Lagi masih ada yang kurang konsentrasi. Tepuk pagi, malam. Tepuk malam. Masih ada yang ini ya. Tepuk siang, malam. Sekali lagi. Tepuk siang, malam. Oke, ya terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya silakan dibawa duduk kembali. Ya, dari diskusi tadi ya Bapak Ibu kita membahas contoh kasusnya Ibu Dani dan seorang siswa yang bernama Fajar. Sudah kelompok sudah selesai ya? Iya. Coba kelompok siapa dulu yang akan memberikan tanggapannya? Silakan raise hand. Oh ya Ibu siapa namanya Bu? Ibu Seva, silakan Ibu Seva. Ya sini. Silakan Ibu Seva di sini pakai mic biar kedengaran. Silakan Ibu. Perkenalkan dulu ya Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Seva Yanila, bisa dipanggil Ibu Seva. Baik, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 1, yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar.
yaitu yang pertama kita bisa membuat rasa bersalah, seperti pertanyaan Ibu Dani, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu? Ya ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihankah kamu sama ibu? Itu jelas menunjukkan upaya untuk membuat Fajar merasa bersalah atas sikapnya. Ini adalah taktik yang sering digunakan orang dewasa untuk memotivasi anak. Namun dalam kasus ini mungkin kurang efektif karena tidak menyentuh akar masalah. Dan yang kedua yaitu pembuat rasa. Seperti Ibu Dani juga mencoba membuat pembuat rasa dengan memberikan teguran dan peringatan. Namun cara ini mungkin tidak cukup membangkitkan minat belajar Fajar, terutama jika ia memang sudah merasa tidak tertarik pada mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, penguasa, yaitu dengan memerintahkan Fajar untuk maju ke depan dan mengerjakan soal. Ibu Dani menunjukkan sikap sebagai seorang penguasa di kelas. Meskipun ini adalah kewenangan seorang guru, namun cara ini mungkin membuat Fajar terintimidasi dan semakin enggan untuk belajar. Baik, itu saja jawaban saya nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Seva yang sudah memberikan tanggapannya terhadap kasusnya Ibu Dani dan Fajar. Oke, selanjutnya jawaban selanjutnya silahkan angkat tangan. Oh, Ibu Okta, silahkan Ibu Okta. Silahkan Ibu Okta. Tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Evi. Perkenalkan, nama saya Okta Delia Tasasa Putri, bisa dipanggil Okta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kasih sayang. Karena sepertinya Fajar ini kurang diberikan kasih sayang sehingga ia segan untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun belajar, sehingga membuat ia bermalas-malasan dalam belajar. Lalu yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantauan, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan olehnya? Posisi pemantauan yang dilakukan oleh Ibu Dani adalah menyuruh Fajar ke depan kelas untuk mengerjakan soal bahasa Inggris. Lalu pertanyaan Ibu Dani adalah, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan, kamu tidak kasihan sama ibu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Okta atas tanggapannya, sangat bagus sekali ya. Tolong berikan aplaus untuk Ibu Okta. Oke, untuk yang terakhir, siapa yang akan maju? Oh, Ibu Ella, silakan Ibu Ella. Silakan Ibu Ella. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama Istiana, biasa dipanggil Ella. Jadi hasil dari diskusi saya dengan Ibu Marina, yang pertanyaan nomor 4 dan 5. Nomor 4, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Di sini kami mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama ada, kenapa Anda tidak memperhatikan ketika kami menjelaskan mata pelajaran bahasa Inggris? Yang kedua, apakah kurang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris sehingga Anda tidak dapat memperhatikannya? Yang ketiga, apakah kurang sesuai cara penjelasannya sehingga tidak mudah diserap dalam pikiran anak tersebut? Yang terakhir ada pertanyaan, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu memberikan teguran pertama, setelah itu memberikan arahan kepada Fajar
sedang, dan berat. Terima kasih untuk jawaban dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Ella. Ya, bagus sekali ya tadi jawaban-jawabannya. Di sini dari kasusnya Ibu Dani tadi, posisi kontrol yang diambil oleh guru dalam pendekatannya kepada Fajar. Sebenarnya Fajar ini adalah seorang siswa yang kurang kasih sayang. Makanya Fajar itu bermalas-malasan ketika belajar. Jadi Bapak Ibu guru semuanya ya, tidak ada yang namanya siswa itu nakal, tidak ada siswa itu yang malas, tidak ada jawaban siswa yang salah. Semua itu tergantung kepada gurunya untuk menanggapi siswanya. Oleh karena itu, tadi kita sudah belajar bersama tentang segitiga restitusi. Itu dapat kita gunakan untuk menyelesaikan dari berbagai permasalahan kita menghadapi murid-murid kita. Contohnya tadi, seperti Ibu Dani yang kewalahan menghadapi sikap Fajar. Ternyata pendekatan yang dibutuhkan oleh si Fajar ini adalah pendekatan kasih sayang. Fajar ini merasa dirinya itu kurang perhatian. Jadi Fajar merasa acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris, atau bahkan dia tidak menanggapi atau tidak mendengarkan ketika gurunya sedang menjelaskan. Oke, dari kasusnya Ibu Dani dalam Fajar tadi ya, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita gunakan untuk mencari solusi ketika anak-anak kita sedang mendapatkan kesalahan dan kita bisa tahu apa penyebabnya anak kita itu melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Jadi di sini peran seorang guru adalah mengidentifikasi Fajar tadi ya. Kita harus meyakinkan dia dulu. Setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan, dan Fajar itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan atau orang yang pernah bersalah. Setelah itu, tugasnya seorang guru adalah keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati, kesepakatan dalam kelas tadi. Terus keyakinan apa yang sudah dilanggar Fajar tadi? Ya, karena tadi Fajar sudah malas-malasan, Fajar tidak memperhatikan guru di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa Fajar itu bisa melakukan kesalahan tersebut, dan adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kalau Fajar itu siswa yang kurang kasih sayang, maka tugas dari seorang guru adalah melakukan pendekatan terhadap Fajar. Ya, kami sebagai seorang guru, ketika mendapati murid yang seperti itu, jadi Bapak Ibu tidak perlu langsung menghukum, langsung mencubit, langsung memarahi. Jadi ketika ada siswa kita yang bersalah atau melakukan kesalahan, tugas kita adalah melakukan pendekatan terhadap murid kita. Ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu dari diskusi hari ini, budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah ini, apakah Bapak Ibu guru semua sudah memahami? Sudah ya, mulai dari disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas, sampai dengan segitiga restitusi ini sudah dipahami semuanya ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dwi Puspitasari dan kepada Ibu Johena yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk bisa ikut ke dalam diskusi saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri diskusi pada pagi hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di sini. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya
mengikuti diskusi yang dipimpin oleh Ibu Evi Wulandari, yaitu calon guru penggerak di sekolah kita ini. Nah, gimana? Pada apa yang sudah dirasakan nih oleh Bapak Ibu guru tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi ini? Sangat menarik ya, tentang budaya positif apa saja yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas gitu. Mungkin pada diskusi kali ini cukup. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak kita, Bapak Ibu guru yang sudah membantu berjalannya diskusi tersebut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Samra Putri sebagai rekan sejawat dari Ibu Evi Wulandari. Setelah mengikuti kegiatan diskusi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 SMP IT Darul Hamdi, saya menjadi lebih tahu bagaimana penerapan budaya positif di sekolah dan menjadi lebih tahu tentang penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhena sebagai wakil kurikulum SMP Darul Hamdi. Dalam hal ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Evi Wulandari tadi mengenai diseminasi budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dengan adanya CGP angkatan ke-11 SMP IT Darul Hamdi, kami sebagai guru dan saya sebagai wakil kurikulum SMP IT Darul Hamdi menjadi lebih banyak mengetahui penerapan budaya positif di sekolah dan menjadi tahu tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah SMP IT Darul Hamdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.